Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Bu Fari alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, Bu Fari doakan juga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat, terus semangat dalam belajar. Nah teman-teman, hari ini teman-teman akan belajar tentang tematik tema 1G, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pelajaran, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu teman-teman, agar Allah memudahkan dan memperlancar pembelajaran kita hari ini. Amin. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan, raditu billahi robbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyyaw wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah teman-teman, hari ini teman-teman akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Nah, hari ini teman-teman akan belajar tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Tidak lupa juga teman-teman akan menebak ciri-ciri benda. Langsung saja teman-teman. Nah, dari pelajaran yang lalu teman-teman pasti sudah belajar mengetahui apa itu bentuk, apa macam-macam ukuran, dan apa itu permukaan benda. Bu Fari akan mengulang kembali bentuk. Bentuk itu ada beberapa macam. Ada bentuk segitiga, persegi panjang, bulat, lingkaran, segi empat, dan lain sebagainya. Warna yaitu macam-macam sekali berwarna-warni, ada merah, kuning, hijau, putih, dan ukuran itu ada yang besar, ada yang kecil, dan permukaan benda itu ada yang halus dan ada juga yang kasar. Itu salah satu pengertian dari bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Nah, hari ini teman-teman akan belajar materi selanjutnya di pembelajaran 5 dan 6, yaitu tentang teman-teman akan mengetahui ciri-ciri benda. Nah, lihat di sini. Yang pertama, Bu Fari punya gambar apa ini? Nah, kita tebak-tebakan ya teman-teman. Sudah siap? Aku terbuat dari plastik atau keramik. Biasanya aku berbentuk tabung. Aku digunakan untuk minum. Apakah aku? Ada yang tahu? Apa ya kira-kira? Ya, betul sekali. Aku adalah gelas. Nah, teman-teman, gelas itu biasanya berbentuk tabung, terbuat berbagai macam, dari keramik, kaleng, plastik, dan lain sebagainya. Nah, kita tebak-tebakan yang kedua. Gambar yang kedua ada, kira-kira gambar apa ya teman-teman? Nah, Bu Fari akan tebak. Aku terbuat dari kayu. Aku mempunyai banyak warna. Salah satu ujungku tajam sekali. Aku digunakan untuk menggambar. Apakah aku? Ada yang tahu? Biasanya teman-teman pasti menggunakan ini di sekolah. Ya, betul sekali, yaitu krayon atau pensil warna, ya. Gambar yang ketiga, teman-teman akan mengetahui ciri benda apa ya teman-teman kira-kira? Fari akan sebutkan. Aku adalah alat makan. Aku berguna untuk mengambil makanan. Temanku garpu. Apakah aku? Ada garpu, ada? Ya, betul. Ada sendok. Nah, ini teman-teman. Ada garpu, ada sendok. Sendok terbuat dari logam. Ya. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman juga akan belajar masih dalam mengetahui ciri benda. Nah, teman-teman akan belajar tebak benda. Yang pertama, Nina bertanya kepada Deli. Apa yang dikatakan Nina? Aku terbuat dari kertas. Aku berfungsi untuk menulis. Apakah aku? Lalu Deli berpikir, apa ya kira-kira? Aku tahu, buku tulis. Ya, betul sekali, buku tulis. Nah, ini teman-teman, buku tulis terbuat dari
kertas. Nah, ya, teman-teman sudah tahu ya. Selanjutnya, teman-teman masih akan mengisi latihan halaman 107. Silakan dibuka sambil disimak dan diisi ya teman-teman. Nah, bacalah ciri-ciri benda berikut. Tuliskan nama benda yang dimaksud. Aku bagian dari tanaman. Aku mempunyai warna yang berbeda-beda. Aku berbau harum. Aku adalah apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Aku adalah bunga. Nah, gambar yang kedua, aku terbuat dari kayu. Aku berbentuk besar. Aku biasanya digunakan untuk menulis teman-teman. Nah, temanku kapur dan spidol. Aku adalah, ada yang tahu? Ya, papan tulis. Nah, gambar yang ketiga, aku biasanya terbuat dari kertas. Aku berisi angka, hari, bulan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lupa, biasanya teman-teman bisa melihat hiasan dinding yang ditempel di dinding untuk mengetahui hari, bulan, atau tanggal. Apakah aku? Ada yang tahu? Ya, aku adalah, ada yang tahu teman-teman? Kalender. Nah, aku adalah kalender. Selanjutnya, kita akan berlatih di halaman 107, masih di halaman 107 nomor 2. Ada penjumlahan susun ke bawah. 75 ditambah 20. Sebelumnya teman-teman harus mengisi bagian belakang atau bagian sisi satuannya. Nah, baru puluhannya. 5 ditambah 0 hasilnya tetap 5. 7 ditambah 2 hasilnya 9. Jadi 95. 8 ditambah 3 hasilnya 7. 4 ditambah 3 hasilnya 7. 8 ditambah 3 hasilnya 11. Jadi 117. Nah, bagian belakang lagi yang C, 9 ditambah 5 yaitu 11. Teman-teman bisa simpan 1 di atas 9. Lalu 9 ditambah 1, 10. Yang tadi teman-teman simpan di atas 9 ada angka 1. Teman-teman bisa tambahkan 9 ditambah 1, 10. Ditambah 1 lagi, jadi 11. Jadi semuanya totalnya 111. Nah, teman-teman, soal yang nomor 3, di sini yang pertama, Nina, di kelas Nina ada 56 kapur tulis. Sebanyak 13 kapur tulis sudah digunakan teman-teman. Berapa banyak kapur tulis yang belum digunakan? Jadi 56 dikurang 13, yaitu 43. Nah, selanjutnya teman-teman juga akan mengenal benda-benda yang terbuat dari plastik. Tadi kita sudah mengetahui salah satunya yaitu bisa gelas. Nah, di sini yang pertama, gambar apa ini? Biasanya berfungsi untuk menyiram tanaman, untuk mencuci mobil, mencuci motor, kita menggunakan ini. Ada yang tahu apakah ini? Ya, betul sekali, ini adalah selang. Betul sekali, selang juga berbahan plastik. Nah, gambar yang kedua, kira-kira untuk menyimpan air atau wadah air berbentuk tabung. Benda apakah ini terbuat dari plastik? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, yaitu ember. Nah, siapa yang punya ember di rumah? Ya, pasti semuanya teman-teman punya di rumah ya. Yang ketiga, ada gambar apa ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gayung. Gayung juga terbuat dari plastik teman-teman. Kalau gayungnya terbuat dari besi, nanti kita menggunakannya berat ya teman-teman, karena gayung berfungsi untuk mandi. Nah, mengambil air untuk mandi. Apa ini teman-teman? Disebut gayung. Nah, dari 3 bahan yang kita sudah sebutkan, itu semua berbentuk, ada yang berbentuk tabung atau lingkaran. Nah, semuanya berbahan plastik. Apa saja? Selang, ember, dan gayung. Itu semua berbahan plastik. Nah, ya.
Selanjutnya, kita juga masih mengisi soal teman-teman. Nah, kira-kira Bu Fari di sini punya gambar sendok. Sendok berbahan logam. Buku atau kertas berbahan kertas. Nah, lalu kaos berbahan kain. Gelas berbahan kaca. Ya, sekali lagi ya teman-teman, sendok berbahan logam. Buku berbahan kertas. Kaos berbahan kain dan gelas berbahan kaca. Itu semua masing-masing berbeda bahan dan bendanya ya teman-teman. Nah, di sini kita juga akan masih mengisi latihan. Nah, terbuat dari kain, warnanya merah. Kegunaannya untuk menutupi kepala. Apakah aku? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ini adalah topi, ya. Topi. Topi berbentuk seperti kepala dan berbahan kain. Gunanya untuk menutupi kepala agar kita tidak kepanasan, teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita tebak gambar berikut. Terbuat dari kain berwarna merah. Lalu kegunaannya untuk menutupi tangan. Apakah aku? Supaya teman-teman agar tangan kita tidak terluka. Ya, sarung tangan. Sarung tangan juga berbahan kain, teman-teman. Nah, ada juga yang berbahan plastik. Bermacam-macam bahannya, ya. Nah, sudah. Selanjutnya, teman-teman masih berlatih di halaman 110. Bisa dilihat ya, sambil teman-teman cek dan isi. Di sini ada penjumlahan 43 ditambah 16 sama dengan 59. Teman-teman bisa dibalik dengan mengurangi hasil berikut, ya. Nah, teman-teman bisa kita kurangi dengan kita tukar 59 dikurang 43, hasilnya 16. Bisa juga kita tukar 59 dikurang 16, hasilnya 43. Dari penjumlahan yang kedua ada 25 ditambah 61, hasilnya 86. Teman-teman juga bisa membalik atau memutarnya dengan menjadikan pengurangan, yaitu hasil dari penjumlahan berikut kita kurangi. 86 dikurang 25, hasilnya 61. Atau bisa juga 86 kita balik, teman-teman. Dari yang kedua, 61 dikurang 86 dikurang 61, hasilnya 25, ya. Teman-teman bisa berlatih di rumah. Nanti kalau teman-teman sudah masuk ke Salsabila, kita akan berlatih secara serius lagi, ya. Nah, selanjutnya teman-teman masih di nomor 3. Yang pertama ada penjumlahan 20 ditambah 5. Ada yang tahu 20 tambah 5? Ya, betul sekali, 25. Nah, di sini 25 kita bisa jadikan pengurangan. 25 dikurang 20, dibalik teman-teman. Hasilnya 5. Gambar yang kedua, penjumlahan 24 ditambah 4. Hasilnya berapa ya? 24 ditambah 4 habis 24. 25, 26, 27, 28. Kira-kira benar tidak teman-teman? Ya, betul sekali, 28 hasilnya. Sekarang teman-teman bisa jadikan pengurangan. 28 dikurang 4. Nah, bisa teman-teman hitung mundur. Sebelum 28, 27, 26, 25, 24. Ya, betul sekali hasilnya 24. Siapa yang bisa di rumah? Teman-teman bisa mencoba kembali di rumah ya. Nah, selanjutnya nomor 4. Tuliskan cara merawat benda pada gambar di samping. Kira-kira gambar apa ya yang di samping ini? Sepatu. Siapa yang punya sepatu? Saya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya sepatu di rumah, jangan lupa dirawat dan dibersihkan dengan cara apa? Dicuci, disikat, lalu tidak lupa dijemur agar dapat dipakai kembali, ya.
Jadi teman-teman tidak boleh mempunyai barang kalau tidak dirawat, nanti bisa rusak. Pahim tuh? Pahimna. Nah, setelah ini teman-teman sudah selesai. Alhamdulillah pembahasan dari kami. Pembahasan dari Bu Fari sudah selesai. Teman-teman jangan lupa ya, minta bantuan ayah atau bunda di rumah untuk mengulang pembelajaran yang sudah Bu Fari berikan. Nah, sedikit Bu Fari review. Tadi kita sudah mengetahui bentuk, ciri, atau bahan terbuat dari apa. Nah, misalnya yang terbuat dari kain bisa baju, yang terbuat dari kayu, lemari, yang terbuat dari logam, sendok, yang terbuat dari besi atau kaca, gelas. Nah, ya, kita juga sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nanti teman-teman berlatih kembali di rumah. Kita sudahi dulu pembahasan dari Bu Fari. Insya Allah nanti kita sambung kembali dan insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Yuk kita akhiri dengan doa isti'dadan, doaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.